Empu Gandring menempa keris dengan api dan mantra. Tutup kekuatannya sekarang. Namun keris itu membawa Dengan api kutukan. suci, keris buka inilah. Selesai, kau akan menggetar sejarah. Keris ini akan menjadi legenda, tapi ia membawa kutukan. Lakukan sana, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah keris sakti yang bisa menilai niat manusia, menuntut keadilan, dan menebar kutukan bagi yang angkuh? Inilah keris Empu Gandring, senjata hidup, legenda abadi, misteri yang menembus zaman, dan rahasia yang akan mengubah cara kalian melihat kekuasaan selamanya. Di lembah yang diselimuti kabut pagi, di antara rimbunan bambu dan pepohonan purba, berdirilah kerajaan Kahuripan yang megah namun syarat rahasia. Suara gamelan dan kidung pengiring istana hanya terdengar samar, tenggelam di antara desir angin yang menelusup ke tiap sudut istana. Batu-batu candi dan patung dewa yang setia menghadap timur seolah menunggu sesuatu yang agung namun menakutkan, sesuatu yang mampu mengubah nasib kerajaan. Di antara warga dan para pelayan istana, bisik-bisik misteri tentang sebuah kekuatan yang tak tertandingi mulai bergaung, menyelimuti setiap sudut dengan ketegangan yang sulit diabaikan. Kabar itu menyebut tentang sebuah keris sakti, keris yang dibuat oleh tangan-tangan empu terhebat, yang mampu menentukan jalannya kerajaan, membalikan nasib seorang raja, dan bahkan menimbulkan malapetaka bagi siapapun yang menyalahgunakannya. Para empu, pembuat keris yang hidup di batas dunia manusia dan dunia mistik, dikenal memiliki kekuatan spiritual yang mampu menembus alam gaib. Mereka bukan sekadar tukang pandai besi. Mereka adalah penjaga rahasia kosmik, yang mampu menyalurkan energi leluhur dan alam ke dalam bilah logam yang dingin namun penuh jiwa. Di dalam desa-desa sekitar istana, cerita tentang keris itu beredar dari mulut ke mulut. Orang-orang berbicara dengan nada setengah takut, setengah kagum, seolah-olah setiap kata yang terucap bisa memanggil takdir itu sendiri. Anak-anak kecil menundukkan kepala saat mendengar nama Empu Gandring, sang pembuat keris legendaris, yang konon mampu melihat masa depan dalam logam yang ia tempa. Bahkan para prajurit istana mulai merasakan hawa lain yang sulit dijelaskan. Ada ketegangan halus, seperti ketika malam tiba lebih cepat dari seharusnya dan angin membawa aroma logam dan dupa yang membakar indera. Di dalam bayangan kerajaan, para pejabat dan penasihat raja sibuk membicarakan rumor itu dengan rahasia. Ada yang takut, ada yang tergoda, dan ada pula yang terlalu ingin memiliki kekuatan itu sendiri. Setiap langkah kaki di halaman istana terasa berat, seolah tanah dan batu ikut menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk terbuka. Bahkan raja sendiri, yang terkenal tegas dan penuh ambisi, mulai merasakan getaran aneh di dadanya, sebuah firasat yang tak bisa ia abaikan. Keris itu, katanya, bukan sekadar senjata. Ia adalah penentu takdir yang bisa menobatkan atau menumbangkan raja, tergantung tangan siapa yang memegangnya. Para empu, tersembunyi di balik rumah-rumah kayu yang sederhana namun penuh aura sakral, menjalani kehidupan yang jauh dari gemerlap istana. Namun kabar tentang permintaan raja membuat mereka gentar sekaligus penasaran. Mereka tahu, pembuatan keris sakti bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan ilmu hitam dan putih, mantra leluhur, serta pengorbanan yang tak sedikit. Setiap empu yang pernah mencoba menyentuh keris semacam itu sebelum Empu Gandring, katanya, berakhir dengan nasib yang tragis. Kabar-kabar itu menambah aura misteri, menegaskan bahwa kisah ini bukan sekadar legenda yang bisa diabaikan. Dan di tengah malam yang gelap, di balik jendela-jendela istana yang tertutup tirai sutra, bayangan-bayangan mulai bergerak, membawa berita yang akan mengubah segala sesuatu. Desas-desus tentang keris sakti itu semakin keras terdengar, menembus lorong-lorong kerajaan yang biasanya hening. Setiap orang yang mendengar namanya merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah energi yang menuntun mereka pada satu kesadaran. Nasib Kahuripan kini berada di ambang perubahan besar. Dan dari kabut, dari suara angin dan desir daun bambu, muncul satu nama yang akan menjadi pusat dari semua rahasia itu. Empu Gandring. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk istana, lahirlah seorang anak laki-laki yang sejak kecil dianggap berbeda. Wajahnya tampak biasa,
tetapi matanya menyimpan kilau yang tak lazim, kilau yang seolah menatap masa depan dan menembus misteri dunia. Orang-orang di desa percaya bahwa anak ini bukan sekadar anak manusia. Ada aura yang mengikuti setiap langkahnya, aura yang membuat hewan-hewan sekitar tenang dan tanaman tampak lebih subur di jalannya. Nama yang diberikan kepadanya adalah Gandring, sebuah nama yang kelak akan menggetarkan seluruh kerajaan. Sejak bayi, ia menunjukkan ketertarikan yang aneh terhadap logam dan benda-benda yang berkilau. Ia kerap duduk berjam-jam di bengkel pandai besi desa, mengamati setiap pukulan palu, setiap percikan api, seolah logam dan api berbicara kepadanya dalam bahasa rahasia. Para tetua desa menatapnya dengan kagum sekaligus cemas. Mereka merasakan ada sesuatu yang besar sedang dibentuk oleh takdir melalui anak ini. Ketika Gandring mulai tumbuh, bakatnya semakin nyata. Ia bukan hanya mampu menempa logam menjadi bentuk yang indah, tetapi juga bisa merasakan energi yang tersembunyi dalam setiap bahan. Ketika sebuah pedang atau keris dipanaskan, ia bisa merasakan aura dan sejarah yang melekat pada logam itu, seolah jiwa logam itu sendiri menunggu untuk dibangkitkan. Desa pun mulai memanggilnya, anak logam, dengan rasa hormat yang tidak bisa dijelaskan. Namun kemampuan itu bukan tanpa harga. Gandring sering menghabiskan malamnya di hutan, duduk di bawah pohon beringin tua sambil membaca mantra-mantra yang dipelajarinya dari gulungan kuno. Orang dewasa yang menatapnya terkadang merasa merinding, karena saat Gandring bersatu dengan alam dan logam, ia tampak seperti bukan bagian dari dunia manusia biasa. Angin membawa bisikan, dan hewan-hewan malam seakan menunduk padanya. Ia belajar mendengar bisikan roh-roh leluhur, dan dari mereka ia mendapat petunjuk tentang seni menempa keris sakti. Satu guru tua, yang diam-diam mengamati Gandring sejak lama, akhirnya mendekatinya. Empu itu, yang dikenal sebagai Ki Jayeng, melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Gandring, bukan sekadar bakat, tetapi panggilan takdir. "Nak," kata Ki Jayeng dengan suara serak, "apa yang kau sentuh, dunia akan mengingat. Apa yang kau buat, bisa membawa hidup, atau kematian." Gandring mendengarkan dengan serius, menyadari bahwa jalan yang ia pilih bukan sekadar menempa logam, tapi juga menempa takdir manusia. Seiring waktu, kabar tentang keajaiban Gandring menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang, bukan hanya untuk melihat keris dan pedangnya, tetapi juga untuk merasakan aura yang menyelubungi setiap karya Gandring. Konon, seorang pedagang yang memegang pedang Gandring merasa jantungnya berdetak lebih cepat, seolah dunia berputar di tangannya. Anak-anak desa menatapnya dengan kagum, sementara para tetua merasa ada energi sakral yang tidak boleh disalahgunakan. Gandring sendiri tidak pernah sombong. Ia tahu bahwa setiap logam yang ditempa menyimpan rahasia, dan setiap karya adalah ujian kesabaran dan moralitasnya. Ia mulai menulis mantra-mantra rahasia di gulungan kulit kayu, mencatat setiap pengalaman spiritual yang ia rasakan selama menempa logam. Bahkan ketika ia masih muda, ia sudah memahami satu hal, keris bukan sekadar senjata, tetapi perwujudan kehendak kosmik yang membutuhkan kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam penggunaannya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Gandring mengalami pengalaman yang mengubah hidupnya. Saat menempa sebilah logam tembaga, api di tungku menyala lebih terang dari biasanya, dan logam itu tampak bergetar. Dari dalam cahaya itu, Gandring mendengar bisikan yang keras dan jelas, "Suatu hari, kau akan menempa keris yang menentukan nasib kerajaan. Jangan tergoda oleh kekuasaan, dan jangan lupakan jiwamu sendiri." Pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam, menegaskan bahwa takdirnya jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Desa kecil tempat Gandring tumbuh kini menjadi saksi awal dari legenda yang akan datang. Setiap orang yang mengenalnya merasakan aura berbeda. Mereka yang menyentuh karyanya merasakan campuran ketakutan dan kekaguman. Bahkan burung-burung dan binatang hutan tampak memperhatikan Gandring dengan hormat, seolah mereka mengerti bahwa anak ini bukan sekadar manusia biasa, tetapi pembawa takdir yang harus dijaga. Dan di kejauhan, di balik kabut gunung dan lembah yang sunyi, kabar tentang Gandring mulai terdengar hingga ke istana. Para pejabat kerajaan, yang selama ini sibuk dengan intrik politik, mulai bertanya-tanya tentang anak logam yang bisa merasakan jiwa benda. Ada bisikan-bisikan bahwa keris sakti yang akan menentukan nasib raja dan kerajaan kelak, mungkin akan lahir dari tangan Gandring. Nama itu, yang sebelumnya hanya terdengar di desa, kini mulai menembus batas-batas dunia manusia dan mistis, menyiapkan panggung bagi tragedi dan legenda yang akan datang. Desas-desus tentang kemampuan Gandring telah menembus batas desa, sampai ke telinga istana Kahuripan. Raja Ken Arok,
yang terkenal ambisius dan haus akan kekuasaan, merasa ada peluang dalam kabar itu. Ia membayangkan keris sakti yang mampu mengubah nasib kerajaan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Para penasihatnya memperingatkan bahaya, tetapi raja terlalu tergoda untuk mundur. Akhirnya, dengan aura kewibawaan yang menusuk udara istana, raja memutuskan untuk memanggil Gandring ke istana. Meski Gandring masih muda dan belum dikenal luas, perjalanan Gandring ke istana dipenuhi ketegangan. Ia meninggalkan desa yang sunyi dan hutan yang menjadi tempat latihan spiritualnya, memasuki dunia manusia yang penuh intrik dan ambisi. Jalan menuju istana dipenuhi prajurit, pedagang, dan pengawal kerajaan. Setiap langkah Gandring terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena energi ambisi dan keserakahan yang menyelimuti istana, energi yang tidak pernah ia rasakan di desa. Ia tahu, dalam dunia ini, niat manusia bisa mengubah kekuatan logam dan mantra menjadi sesuatu yang berbahaya. Saat Gandring tiba di istana, kemegahan dan kebisingan istana menyambutnya. Patung-patung dewa dan ornamen emas memantulkan cahaya lilin, menciptakan bayangan yang menari di dinding-dinding. Raja Ken Arok menyambutnya dengan senyum yang menenangkan sekaligus menyimpan misteri. Gandring, kata raja dengan suara rendah, aku mendengar kau mampu merasakan jiwa benda. Aku ingin kau menempa sebuah keris yang bisa menentukan nasib kerajaan. Kata-kata itu menempel di telinga Gandring seperti mantra terselubung, membangkitkan firasat yang ia rasakan sejak malam bulan purnama di desa. Gandring menatap raja, menyadari niat di balik permintaan itu. Ia tidak melihat seorang pemimpin bijak, tetapi seorang manusia yang haus kekuasaan. Namun, ia juga tahu bahwa menolak permintaan raja bisa berakibat fatal. Dengan suara yang tenang, ia menjawab, Tuan, keris bukan sekadar logam yang ditempa. Ia memiliki jiwa, dan jiwa itu akan mengingat siapa yang menyalahgunakannya. Raja hanya tersenyum, tidak terganggu, malah merasa kata-kata Gandring menambah aura misteri keris itu. Raja kemudian menunjuk pedang dan keris-keris lama yang tersimpan di istana. Lihat, Gandring. Semua senjata ini hanyalah logam. Aku ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mampu menaklukkan musuh, melindungi kerajaan, dan mengingat namaku selamanya. Gandring mengamati setiap senjata, merasakan energi yang tertinggal di dalamnya. Ia tahu, untuk memenuhi permintaan raja, ia harus menggunakan ritual yang lebih dalam dan berisiko, menyalurkan energi leluhur dan kekuatan alam ke dalam bilah logam. Malam itu, Gandring dibawa ke ruang tempat istana, sebuah ruangan besar dengan tungku yang berasap dan peralatan logam yang berkilau. Di sini, Gandring mulai merasakan tekanan yang berbeda. Energi ambisi manusia terasa menekan di setiap sudut ruangan. Ia menutup mata, memanggil bisikan leluhur, dan merasakan aliran energi logam di tangannya. Logam mulai berbicara kepadanya, bergetar mengikuti niatnya, sementara cahaya api menari di dinding seperti roh-roh yang mengawasi. Di tengah proses awal, Gandring mulai menyadari sesuatu. Keris ini tidak boleh hanya sakti, tapi harus cerdas. Ia harus mampu memilih pemilik yang benar. Ia menambahkan mantra dan simbol kuno ke dalam bilah logam, menanamkan jiwa penjaga yang akan membimbing atau menakuti pemiliknya. Ia tahu, keris ini akan menjadi pedang bermata dua. Kekuatan besar membawa risiko besar, dan tidak ada manusia yang bisa memprediksi akibatnya. Raja, yang mengamati dari jauh, mulai kehilangan kesabaran. Ia tergoda untuk mengambil alih proses, tetapi Gandring menatapnya dengan tajam. Tuan, ini bukan sekadar senjata, kata Gandring. Ini adalah nasib. Siapapun yang menyentuhnya akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Raja tersenyum, menantang, dan seolah berkata, aku raja, nasibku adalah aku yang menentukan. Namun, Gandring tahu, inilah titik awal dari sebuah konflik moral yang akan terus menghantuinya. Hari demi hari, Gandring bekerja di ruang tempat istana. Setiap pukulan palu dan bisikan mantra terasa menyalurkan energi alam dan leluhur ke dalam logam. Ia mulai merasakan aura gelap yang melekat pada keris, bisikan peringatan dari roh-roh yang mengintai. Ambisi manusia bisa menjadi malapetaka. Tetapi Gandring tetap fokus, menyeimbangkan energi,
dan memastikan keris itu bukan hanya sakti, tetapi juga memiliki jiwa yang menilai setiap niat yang mencoba menguasainya. Dan ketika keris itu akhirnya selesai, Gandring memegangnya dengan hati-hati. Api dari tungku reflektif menari di bilah logam, memantulkan bayangan Gandring dan raja di dinding. Keris itu tampak hidup, berdenyut seperti makhluk yang menunggu untuk berbicara. Gandring tahu, ini bukan sekadar keris. Ini adalah pengikat takdir, pedang yang akan menentukan nasib kerajaan, nasib raja, dan nasib dirinya sendiri. Dan dari bayangan api itu, bisikan halus terdengar lagi. Siapapun yang memegangku untuk ambisi, akan menanggung kutukanku. Di dalam ruang tempat yang remang-remang, Gandring berdiri di depan tungku yang menyala bagai lidah api raksasa. Bau logam panas dan dupa bercampur menjadi aroma sakral, menembus setiap pori dan menggetarkan udara. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan memusatkan pikirannya pada energi alam yang mengalir di setiap lapisan tanah, air, dan udara. Malam itu, Gandring tahu bahwa bilah yang ia bentuk bukan sekadar logam, ia adalah wadah jiwa, dan jiwa itu harus hidup. Dengan palu di tangan, ia mulai memukul logam. Setiap pukulan diiringi mantra-mantra kuno yang hanya dia dan gurunya ketahui. Setiap percikan api yang terlempar ke udara tampak seperti bintang kecil yang menari, membentuk pola yang hanya bisa dimengerti oleh mata yang terbuka untuk dunia mistik. Di balik tirai cahaya api, bayangan Gandring menari, menyatu dengan energi yang melingkupi bilah itu. Keris itu mulai bergetar, menandakan bahwa jiwa mulai terbentuk di dalamnya. Tidak hanya fisik yang ditempa, roh-roh leluhur, elemen air, angin, tanah, dan api semuanya dipanggil untuk menyatu dalam logam. Gandring membaca mantra yang lebih tua daripada kerajaan itu sendiri, sebuah doa yang menyeimbangkan kekuatan sakral dan energi manusia. Ia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa membuat keris itu menjadi senjata pembawa malapetaka, bukan pelindung kerajaan. Setiap helaan napasnya selaras dengan denyut alam. Setiap pukulan palu seperti menulis takdir di langit dan bumi. Saat tengah malam tiba, suasana semakin intens. Angin berdesir di jendela, membawa aroma logam dan bunga-bunga liar dari halaman istana. Cahaya lilin tampak menari lebih liar, bayangan dinding seakan bergerak sendiri. Gandring merasakan aura gelap yang mulai merasuk bilah keris. Ini bukan sekadar kekuatan biasa, tetapi energi ambisi dan nafsu yang dibawa dari niat manusia. Bisikan halus terdengar, suara-suara roh yang memberi peringatan dan perintah secara bersamaan. Gandring tidak gentar. Dengan suara lembut namun tegas, ia menyeimbangkan energi itu. Ia menanamkan simbol-simbol rahasia, mantra untuk menahan gelap, dan peringatan yang hanya bisa dibaca oleh pemilik keris yang berjiwa murni. Ia tahu, keris ini harus hidup sendiri. Ia harus mampu menilai niat manusia, memilih siapa yang pantas memegangnya. Energi itu berdenyut di tangannya, seolah logam itu bernapas, menunggu detik ketika takdir akan diujinya. Tetapi tanda-tanda kutukan mulai muncul. Api di tungku kadang memercikan percikan berwarna gelap, seolah logam itu menolak sebagian energi. Angin membawa suara bisikan yang tidak menyenangkan, dan hewan-hewan di halaman istana berkeliaran gelisah. Gandring menyadari bahwa ambisi raja telah meresap ke dalam energi keris. Ia adalah saksi pertama dari malapetaka yang mungkin akan datang. Setiap pukulan palu terasa seperti menulis nasib, tidak hanya untuk raja, tetapi untuk dirinya sendiri dan seluruh kerajaan. Hari demi hari Gandring bekerja tanpa henti. Tangan dan tubuhnya lelah, tetapi matanya tetap terang, penuh konsentrasi. Ia mulai berbicara sendiri dalam bahasa kuno, memanggil roh-roh penjaga untuk menenangkan energi gelap yang mengalir. Pada satu titik, percikan api tiba-tiba menyambar ke arah raja, yang menyaksikan proses dari kejauhan. Raja tersentak, tetapi Gandring menatapnya dengan tegas. Tuan, ini bukan permainan. Setiap niat buruk yang kau bawa akan melekat pada keris. Di malam ketujuh, keris itu mulai menjawab. Bilah logam bergetar, dan cahaya di tungku menari mengikuti denyutnya. Gandring meletakkan tangan di bilah, merasakan denyut seperti jantung yang hidup sendiri. Dalam bisikan halus, terdengar pesan yang menakutkan, siapapun yang menyalahgunakan kekuatan ini akan menanggung kutukanku. Gandring tersentak, menyadari bahwa prediksi leluhur tentang bahaya keris ini benar. Energi ambisi manusia telah bercampur dengan energi logam dan mantra, menciptakan sesuatu yang sakral sekaligus berbahaya. Raja Ken Arok,
yang menonton dari jarak aman, mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Ia melihat keris itu bergetar sendiri, memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ia mulai sadar bahwa kekuatan yang ia minta bukan hanya untuk kemenangan, tetapi juga ujian moral bagi dirinya. Gandri menunduk, menyadari bahwa momen ini adalah titik awal dari konflik yang lebih besar, konflik antara ambisi manusia dan kehendak kosmik. Akhirnya, setelah 10 hari dan 10 malam, keris itu selesai. Bilahnya tampak biasa bagi mata yang tidak tahu, tetapi bagi Gandring dan roh-roh yang hadir dalam ritual, keris itu hidup. Setiap lekuk logam, setiap simbol yang diukir, mengandung energi dan kesadaran yang menunggu pemiliknya. Gandring menatap keris itu, tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia telah menyiapkan senjata yang bisa menjadi penyelamat atau kutukan bagi kerajaan. Dan dari bayangan api, bisikan terakhir terdengar, "Nasibmu, Gandring, kini terikat dengan keris ini." Setelah keris itu selesai, Gandring tidak merasa lega. Malah, hatinya dipenuhi firasat gelap yang tak bisa ia abaikan. Ia merasakan denyut energi yang aneh, seperti makhluk hidup yang menahan amarah. Di dalam bilah logam itu terkandung bukan hanya kekuatan sakral, tetapi juga bayangan ambisi dan keserakahan manusia yang memanggilnya. Setiap kali Gandring menatap keris, ia seolah mendengar suara-suara halus, berbisik tentang penderitaan dan malapetaka yang akan datang. Pada malam pertama keris berada di tangan Raja Ken Arok, tanda-tanda awal muncul. Angin malam berdesir melalui jendela istana dengan ritme yang tidak wajar, membawa aroma logam hangus dan dupa yang terbakar. Lampu-lampu di aula utama berkedip seperti menahan sesuatu. Prajurit yang berjaga merasa ada mata yang mengawasi mereka dari bayangan. Bahkan kuda kerajaan gelisah, menendang tanah dan mengangkat kepala seolah merasakan energi asing yang meresap ke seluruh istana. Gandring, yang diundang untuk menyaksikan pengangkatan keris, menatap raja dengan serius. "Tuan, dengarlah peringatanku," katanya, suaranya serak tetapi tegas. "Keris ini memiliki jiwa. Siapapun yang menyalahgunakannya akan menanggung kutukannya. Ambisi yang tidak terkendali bisa menjadi bencana besar." Raja tersenyum dengan angkuh, menganggap kata-kata itu hanyalah kepercayaan kuno yang tidak relevan dengan dunia nyata. Namun, mata Gandring yang menatap tajam menimbulkan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Hari demi hari, energi keris mulai menimbulkan efek yang tidak biasa. Prajurit mulai bertengkar tanpa alasan, penasihat raja merasa gelisah dan tidak fokus, dan beberapa pejabat melaporkan mimpi buruk yang sama, mimpi tentang api, darah, dan bayangan yang tak terlihat. Gandring menyadari bahwa kutukan itu bukan hanya legenda. Itu mulai menular melalui niat manusia yang tergoda kekuasaan. Setiap niat jahat yang muncul di istana menjadi energi yang menguatkan bilah keris. Roh-roh yang dulu membimbing Gandring mulai berbisik dengan nada peringatan. Mereka mengatakan bahwa keris itu adalah cermin takdir. Ia memantulkan ambisi siapapun yang memegangnya, dan konsekuensinya tidak bisa dihindari. Gandring merasakan dilema besar. Ia tahu bahwa keris itu harus tetap berada di tangan raja untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi ia juga harus memperingatkan raja tentang bahaya yang akan menghantui istana. Suatu malam, ketika Gandring berdiri di halaman istana, ia melihat bayangan raja sendiri tampak memanjang dan berkelok-kelok di lantai, seolah tak lagi sepenuhnya manusia. Cahaya bulan memantul dari bilah keris yang tergantung di pinggang raja, dan cahaya itu menimbulkan kilau gelap yang menembus jiwa Gandring. Hatinya berdebar. Ini bukan lagi sekadar firasat, tetapi kenyataan yang akan segera menghancurkan atau menaklukkan kerajaan. Raja, yang mulai merasakan efek energi keris, tidak sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ia mulai tergoda untuk menggunakan keris pada lawan politiknya, tanpa memahami bahwa setiap tindakan akan menanam benih kutukan. Setiap malam, bisikan keris memanggilnya, mendorongnya untuk menggunakan kekuatan yang baru ia miliki. Gandring hanya bisa menahan napas, berharap raja masih memiliki cukup kehati-hatian untuk mendengar peringatan spiritual yang terselubung dalam mantra dan simbol keris. Di balik tirai istana, para penasihat dan prajurit mulai merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa melihat bayangan yang bergerak sendiri, beberapa mendengar suara langkah di lorong yang kosong. Bahkan hewan-hewan peliharaan raja tampak cemas,
Menatap keris yang tergantung di pinggang sang raja seolah mengetahui bahwa bilah itu bukan sekadar logam, tetapi hidup dengan jiwa yang menilai setiap niat manusia. Gandring merasa bahwa kutukan itu akan semakin kuat jika ambisi raja terus memuncak. Ia mencoba menenangkan energi dengan mantra tambahan, tetapi bilah itu tetap berdenyut sendiri, seperti menunggu momen untuk menegakkan takdir. Dalam hatinya, Gandring tahu bahwa keris ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi pelindung atau malapetaka, tergantung pada tangan yang memegangnya. Ia tidak dapat lagi campur tangan secara langsung tanpa mengubah takdir yang telah terbentuk. Dan di malam terakhir sebelum keris digunakan dalam sebuah ritual resmi kerajaan, Gandring berdiri menatap bilah itu, merasakan energi yang memuncak. Cahaya dari logam itu menari di dinding. Bayangan raja dan istana tampak menyatu dengan aura gelap keris. Dengan suara hati yang bergetar, Gandring tahu satu hal. Nasib kerajaan dan semua orang di sekitarnya kini berada di ambang perubahan yang tak bisa dibatalkan. Kutukan keris Gandring telah mulai berjalan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali waktu dan kehati-hatian manusia itu sendiri. Hari itu, Istana Kahuripan dipenuhi kegelisahan. Raja Ken Arok, yang telah merasakan denyut energi keris Gandring, memutuskan untuk menggunakannya demi tujuan pribadinya. Ambisi yang telah berakar dalam hatinya memuncak menjadi dorongan yang tak terbendung. Setiap langkahnya ke aula utama terasa diikuti oleh bayangan gelap yang menari di dinding, bayangan yang seolah memperingatkan raja bahwa kekuatan yang ia pegang bukan sekadar logam biasa, tetapi hidup dengan jiwa yang menilai setiap niat. Gandring berdiri tak jauh dari raja, merasakan getaran energi yang makin intens. Ia tahu apa yang akan terjadi, namun tak ada jalan mundur. Raja menatap keris itu dengan mata yang bersinar, tetapi ia menolak mendengar peringatan Gandring. Ini kerajaanku, nasibku adalah keputusanku, kata raja dengan nada angkuh. Gandring menunduk, sadar bahwa keangkuhan manusia bisa menjadi pemicu bencana yang tak terelakkan. Ia menahan napas, menunggu keputusan yang akan menentukan hidup dan mati banyak orang. Ketika keris itu diayunkan untuk pertama kali, terdengar suara logam bergetar dengan nada menyeramkan. Suara itu bukan hanya dari logam, tetapi dari jiwa yang tertanam di dalamnya. Gandring merasakan energi itu melonjak ke seluruh aula, membakar udara dengan rasa panas yang tak kasat mata. Para pengawal mundur, beberapa tersungkur karena ketakutan, sementara raja sendiri tersenyum puas, tak menyadari bahwa tindakan pertamanya telah mengikat dirinya pada kutukan keris. Dalam sekejap, tragedi itu terjadi. Gandring, yang berusaha menahan kekuatan keris, secara tak sengaja menjadi korban pertama. Keris yang seharusnya hanya menilai niat manusia merasakan keberanian dan keberpihakan Gandring, tetapi juga rasa marah dan kesedihan yang dalam dari empu itu sendiri. Dalam kilatan cahaya dan percikan api, tangan Gandring tersambar energi keris. Ia jatuh ke lantai dengan wajah penuh kesakitan, menyadari bahwa nasibnya kini menjadi bagian dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Raja Ken Arok terguncang, tetapi ego dan ambisi menguasai pikirannya. Ia menatap keris yang kini tampak berdenyut seperti jantung yang hidup sendiri. Apa arti ini? Tanyanya, bingung dan marah. Gandring, yang terbaring di lantai, menatap raja dengan tatapan terakhir, suara lemah mengalir. Tuan, kekuasaan tanpa hati akan membawa malapetaka, keris ini akan menuntut. Kata-kata itu tersendat, namun aura kutukan sudah menempel pada raja dan seluruh istana. Efek dari kutukan mulai menyebar cepat. Prajurit yang dulu gagah berani kini merasa ketakutan, suara-suara aneh terdengar di lorong-lorong kosong, dan lilin-lilin bergetar seolah menolak cahaya. Setiap niat jahat, setiap ambisi tersembunyi mulai memperkuat energi gelap yang mengalir dari bilah keris. Raja, meski masih hidup, mulai merasakan beban berat yang menekan jiwa dan tubuhnya. Setiap langkahnya terasa tertahan oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Dalam kekacauan itu, beberapa pejabat istana mencoba melindungi raja, namun energi keris menembus setiap niat dan pikiran. Mereka tersungkur, terjerat dalam ilusi dan bayangan yang muncul dari bilah logam itu. Bahkan roh-roh penjaga istana seakan mundur, tidak berani menahan gelombang energi yang lahir dari pengkhianatan manusia dan sakralitas keris itu. Suasana istana berubah menjadi medan tragedi yang memunculkan rasa takut dan takdir yang mengerikan. Gandring, dengan sisa tenaga dan kesadarannya, mencoba menyampaikan pesan terakhir kepada raja. Tuan, ingat, setiap niat buruk akan kembali padamu. Tapi suaranya sudah lemah, tubuhnya gemetar, dan cahaya terakhir di matanya perlahan padam. Dengan kematian sang empu, kutukan yang terkunci dalam keris kini sepenuhnya hidup,
menunggu saat untuk menegakkan balasannya terhadap siapapun yang mencoba menyalahgunakannya. Di malam itu, istana tidak lagi aman. Bayangan dan bisikan bergelayut di udara, menembus hati setiap orang yang berada di dalamnya. Raja Ken Arok mulai merasakan ketakutan yang asing. Ketakutan bukan karena musuh yang nyata, tetapi karena kekuatan yang diciptakan oleh tangannya sendiri, kekuatan yang mampu menuntut nyawanya kapan saja. Kris Gandring kini menjadi saksi dan hakim, menilai niat setiap manusia yang mencoba menguasainya. Dan di luar jendela istana, di bawah sinar bulan yang pucat, angin membawa kabar ke desa dan hutan sekitar. Legenda Empu Gandring tidak akan mati, bahkan dengan kematiannya sendiri. Kutukan yang ia tanamkan dalam keris akan terus hidup, menunggu tangan-tangan manusia berikutnya yang tergoda oleh ambisi. Gandring telah pergi, tetapi bayangan dan energi yang ia bangkitkan akan menjadi cerita yang akan bergema selama berabad-abad. Nasib kerajaan kini mulai menapaki jalan yang tak bisa lagi dibatalkan. Setelah kematian tragis Empu Gandring, keris itu tetap berada di tangan Raja Ken Arok, namun tidak lagi sama. Bilah yang dahulu hanya sakti kini penuh dengan kesadaran yang menilai setiap langkah manusia. Suara-suara halus, bisikan yang tidak terdengar oleh telinga biasa, mulai menembus istana. Para pengawal, yang sebelumnya gagah berani, kini gemetar ketika menyentuh bilah itu, merasakan energi yang hidup, menuntut rasa hormat sekaligus menanamkan rasa takut. Kabar tentang kutukan Kris Gandring segera menyebar ke desa-desa dan kerajaan tetangga. Orang-orang berbicara dengan nada setengah takut, setengah kagum. Beberapa yang pernah menyentuh Kris atau melihatnya langsung menceritakan pengalaman mereka. Mimpi buruk, suara asing, bahkan ilusi bayangan yang menari sendiri. Kisah itu mulai menjadi legenda, dan setiap cerita menambahkan lapisan mistis pada keris. Ia tidak lagi sekadar benda, tapi simbol kehendak kosmik yang menuntut keadilan dan kehati-hatian. Di istana, ketegangan tidak pernah hilang. Raja Ken Arok mulai menyadari bahwa ambisinya sendiri telah membangkitkan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Keris itu seolah menuntut pembalasan, dan setiap keputusan yang ia buat selalu diikuti bisikan dan pertanda gelap. Prajurit yang dulu setia mulai merasa ragu, beberapa bahkan menghilang tanpa jejak. Rumor tentang roh Gandring yang mengawasi dari bayang-bayang semakin menyebar, menciptakan atmosfer ketakutan yang tak terlihat tapi sangat nyata. Orang-orang di luar istana mulai mencatat tanda-tanda kutukan. Petani yang melewati desa tempat Gandring lahir melaporkan panen yang aneh. Ladang yang subur tiba-tiba layu, hewan-hewan yang gelisah, bahkan suara-suara gaib terdengar di malam hari. Desa yang dulu damai kini menjadi pusat cerita rakyat yang menakutkan. Dan nama Gandring mulai dipandang sebagai simbol kekuatan dan kutukan sekaligus. Legenda mulai hidup, berbaur antara kebenaran dan mitos yang membingungkan manusia biasa. Di tengah semua itu, bilah keris Gandring mulai menarik perhatian orang-orang yang haus kekuasaan. Beberapa bangsawan mencoba meminjam atau mencuri keris itu, berharap bisa menundukkan raja atau memperkuat posisi mereka. Namun, setiap orang yang mencoba menyentuhnya tanpa niat murni mengalami kejadian aneh. Tangan mereka terbakar tanpa luka fisik, tubuh mereka gemetar, dan dalam mimpi mereka, muncul bayangan Gandring yang menatap tajam, menuntut pertanggungjawaban. Energi keris mulai menyeleksi pemiliknya sendiri, menegakkan keadilan yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Di beberapa generasi berikutnya, kisah keris Gandring diteruskan melalui dongeng dan kidung rakyat. Setiap pendongeng menambahkan detail, tetapi inti ceritanya tetap sama. Keris itu bukan sekadar senjata, melainkan makhluk hidup yang mengikat nasib manusia. Anak-anak yang mendengar cerita itu diajarkan untuk menghormati kekuatan dan kehati-hatian. Ia menjadi pelajaran moral, tetapi juga misteri yang membuat manusia penasaran. Kerajaan sendiri mulai menyesuaikan diri dengan aura keris itu. Ritual baru dilakukan setiap bulan untuk menenangkan energi bilah. Bahkan Raja Ken Arok harus mengakui bahwa kekuatan itu lebih besar daripada ambisinya sendiri. Ia sering terlihat berbicara sendiri di ruang tahta, seolah berdialog dengan jiwa Gandring yang kini abadi dalam logam. Keris itu menjadi saksi, hakim, dan pengingat bagi semua orang bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan selalu membawa bencana. Legenda Gandring juga menyebar ke kerajaan lain. Pedagang, musafir, dan prajurit membawa cerita itu ke kota-kota lain, menyebarkan reputasi keris Gandring jauh melampaui batas kahuripan.
Setiap orang yang mendengar namanya merasakan getaran halus dalam hati, rasa takut, hormat, dan rasa ingin tahu. Keris itu menjadi simbol universal, pengingat bahwa setiap kekuatan besar memiliki konsekuensi yang harus dihormati. Pada akhirnya, Gandring sendiri tetap hidup dalam bayangan legenda. Meskipun jasadnya telah tiada, energi, ilmu, dan pesan moralnya terus bergaung melalui keris. Ia menjadi tokoh yang tidak hanya mencetak sejarah, tetapi juga membimbing, menguji, dan menegur generasi manusia melalui benda yang ia ciptakan. Setiap cerita tentangnya selalu mengandung nuansa moral dan mistik, membuat manusia menghormati kekuatan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Dan di malam-malam tenang, ketika bulan memantul di bilah keris Gandring, cahaya dari logam itu tampak berdenyut, seolah berkata, "Aku masih hidup. Aku masih mengawasi." Dan siapapun yang tergoda oleh ambisi tanpa hati, akan menanggung akibatnya. Legenda itu, dengan segala kutuk dan pesonanya, terus hidup, tak lekang oleh waktu, tak terbatas oleh ruang, dan menjadi cerita yang selalu menghantui hati mereka yang berani menyentuh kekuatan yang melebihi manusia biasa. Ratusan tahun setelah Empu Gandring tiada, keris itu tetap tersimpan, meski tidak lagi di tangan Raja Ken Arok. Bilahnya berpindah tangan melalui peristiwa misterius, dari bangsawan ke bangsawan, dari pedagang ke prajurit, tetap mempertahankan auranya yang hidup. Mereka yang memilikinya merasakan energi halus yang mengawasi mereka, menilai setiap niat dan tindakan. Tidak seorang pun yang bisa menguasainya sepenuhnya, karena bila itu bukan sekadar logam, ia adalah jiwa yang berjalan di antara manusia dan takdir. Di kerajaan baru yang muncul di tanah yang dulunya kahuripan, kabar tentang keris Gandring menjadi legenda yang lebih berwarna. Beberapa orang menganggapnya hanya cerita rakyat, namun beberapa yang berani mendekat merasakan hawa misterius yang tak bisa dijelaskan. Api dari tungku kuno, bisikan malam, dan bayangan yang menari di lorong-lorong istana tampak mengingatkan bahwa Gandring, meski jasadnya telah lenyap, tetap mengawasi dunia manusia. Pangeran muda yang mewarisi tahta mendengar kisah itu dari pendongeng istana. Ia terpesona sekaligus takut, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa waspada. Ia ingin melihat bila itu sendiri, menyentuh energi yang konon dapat menilai dan menguji manusia. Saat tangannya hampir menyentuh gagang keris, ia merasakan denyut halus yang menembus kulitnya, seperti napas Gandring yang hidup di dalam bilah logam. Ketegangan itu membuatnya mundur, menyadari bahwa kekuatan yang ada di hadapannya bukan untuk dimiliki dengan sembarangan. Di desa-desa sekitar, cerita keris Gandring terus bergaung. Petani dan pemuda setempat berbicara tentang bayangan yang mengintai dan suara-suara halus yang muncul saat malam tiba. Beberapa orang mengaku melihat bayangan Gandring berdiri di tepi hutan, menatap mereka dengan mata yang penuh peringatan. Anak-anak takut mendekat ke area di mana bila itu pernah ditempa, sementara orang tua memperingatkan bahwa siapapun yang melupakan pelajaran moral dari keris itu akan menanggung akibatnya. Para pengelana yang membawa berita dari kerajaan jauh pun menceritakan fenomena aneh. Di setiap istana atau rumah bangsawan yang menyimpan keris Gandring, binatang-binatang peliharaan gelisah, lampu-lampu berkedip sendiri, dan suara bisikan yang menakutkan muncul di malam hari. Energi keris tampaknya menilai semua niat manusia, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, mengajarkan bahwa kutukan dan sakralitas Gandring tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Beberapa bangsawan mencoba memanfaatkan keris itu untuk keuntungan pribadi, berharap dapat mengalahkan musuh atau memperkuat kekuasaan. Namun, setiap upaya selalu gagal dengan cara yang misterius. Senjata itu bergerak sendiri, energi dari bilah menyambar tangan mereka, atau membuat mimpi buruk yang mengganggu hingga mereka kehilangan akal dan nyali. Gandring telah menciptakan pengikat moral yang abadi, keris itu menuntut keadilan dan menolak niat jahat. Di antara sejarah dan legenda, keris Gandring menjadi simbol universal, kekuatan besar yang tak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Dalam catatan kuno yang tersembunyi di perpustakaan istana, tertulis bahwa siapapun yang memegang bilah itu harus memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan keberanian untuk menanggung akibat dari ambisinya sendiri. Pesan moral itu menjadikan Gandring bukan hanya empu, tetapi guru yang hidup melalui energi bilah logamnya. Waktu terus berjalan, dan generasi demi generasi belajar dari bayangan Gandring. Beberapa yang mencoba mengabaikan peringatan menjadi contoh tragis, beberapa yang menghormati energi keris justru selamat dan tumbuh bijak. Cerita itu menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, menjadi legenda yang menggabungkan sejarah, moral,
dan mistisisme dalam satu narasi yang menakutkan sekaligus menginspirasi. Bilah keris, meski telah melewati tangan puluhan penguasa dan bangsawan, tetap menjaga rahasianya. Ia menilai, mengingatkan, dan menguji sebuah jiwa sakral yang hidup sendiri. Setiap lekuk logam, setiap simbol ukiran, memancarkan energi yang membuat manusia menyadari bahwa kekuatan tanpa hati akan selalu berbalik melawan mereka. Gandring, melalui karya hidupnya, telah menanamkan hukum alam dan moral yang tak bisa dilanggar. Dan ketika malam tiba, cahaya bulan memantul dari bilah keris, bayangan Gandring tampak berdiri di antara manusia dan takdir. Ia tidak hanya saksi sejarah, tetapi juga hakim yang tak terlihat, mengingatkan generasi baru bahwa legenda bukan sekadar cerita lama. Ia adalah energi yang hidup, pelajaran yang terus bergema, dan misteri yang tidak pernah selesai. Keris Gandring tetap berbicara, menunggu tangan yang layak, dan memastikan bahwa hukum moral serta sakralitas tetap abadi di dunia manusia. Abad demi abad berlalu, tetapi keris Gandring tetap menjadi simbol kekuatan, kutukan, dan kebijaksanaan. Bilah itu kini tidak lagi hanya saksi sejarah, tetapi penilai moral yang hidup. Orang-orang yang melihatnya tidak bisa mengabaikan aura yang memancar dari logam itu. Cahaya lembut yang menenangkan sekaligus menegur, bayangan yang menari di dinding, dan bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang murni. Gandring telah menanamkan warisan abadi yang menembus batas waktu. Para penguasa yang mencoba menundukkan keris itu belajar dengan cara yang pahit. Beberapa jatuh sakit, beberapa kehilangan kekuasaan, dan beberapa hilang tanpa jejak. Setiap tragedi menegaskan satu pelajaran. Kekuatan tanpa kebijaksanaan akan selalu menuntut harga yang mahal. Gandring, meski telah tiada secara fisik, tetap mengawasi melalui bilahnya. Ia telah menciptakan hukum tak terlihat, di mana ambisi manusia diuji oleh energi sakral yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Desa tempat Gandring lahir tetap menjadi pusat legenda. Setiap bulan purnama, penduduk desa melihat cahaya redup dari hutan dan mendengar bisikan yang membawa pelajaran moral. Anak-anak diajarkan untuk menghormati kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Para tetua menceritakan bahwa Gandring bukan hanya empu, tetapi guru spiritual yang hidup dalam setiap lekuk logam bilahnya. Legenda ini menjadi identitas moral bagi masyarakat, menyatukan antara sejarah, mistisisme, dan kebijaksanaan. Bilah keris itu juga menjadi pelajaran bagi para pemikir dan sarjana. Mereka menulis teori tentang energi, spiritualitas, dan moralitas, mencoba menafsirkan fenomena yang tak bisa dijelaskan. Namun tak satu pun yang bisa memahami sepenuhnya jiwa yang hidup di dalam logam. Gandring telah meninggalkan pesan abadi. Manusia bisa mencipta, tetapi tidak bisa menguasai kekuatan yang lebih besar daripada moral dan hati mereka sendiri. Di kerajaan-kerajaan baru, keris Gandring tetap menjadi simbol mistis. Para raja melakukan ritual untuk menghormatinya, meski tidak memilikinya. Ritual itu bukan sekadar formalitas, tetapi pengakuan bahwa kekuasaan harus dibarengi kebijaksanaan dan kesadaran moral. Setiap tindakan penguasa diuji oleh legenda, dan ketakutan sekaligus hormat terhadap keris itu mengajarkan bahwa kekuatan yang tidak terkendali akan selalu kembali sebagai kutukan. Orang-orang yang berani menyentuh keris tanpa niat murni mengalami pengalaman yang menakutkan. Tangan terbakar tanpa luka, mimpi buruk, hingga ilusi yang menuntut pertanggungjawaban. Keris Gandring menegaskan bahwa ia hidup sendiri, mampu menilai setiap manusia, dan menegakkan keadilan yang tidak bisa dihindari. Ia bukan sekadar senjata, tetapi perwujudan moral, pengingat abadi bahwa setiap kekuatan memiliki batas dan tanggung jawabnya sendiri. Di luar istana dan desa, legenda Gandring terus menyebar. Pedagang, musafir, dan pelaut menceritakan kisah keris itu ke seluruh Nusantara. Setiap generasi menambahkan versi mereka sendiri, tetapi inti cerita tetap sama. Bila itu hidup, ia menilai, ia menguji, dan siapapun yang menyalahgunakannya akan menghadapi konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Keris Gandring menjadi simbol universal antara manusia dan takdir, kekuatan dan tanggung jawab. Cahaya bilah itu pada malam tertentu tampak seperti denyut jantung yang hidup sendiri, mengingatkan manusia bahwa legenda Gandring bukan sekadar dongeng. Ia adalah guru yang tak terlihat, hakim yang tak terlihat, dan teman sekaligus ancaman bagi setiap niat manusia.
Kutukannya bukan kebetulan. Itu adalah hukum alam dan moral yang dipasang melalui karya dan jiwa sang empu. Akhirnya, generasi baru yang mendengar kisah Gandring belajar untuk menghormati kekuatan yang lebih besar daripada diri mereka. Mereka tahu bahwa ambisi dan keserakahan bisa menjadi bencana, sementara kebijaksanaan dan hati yang murni akan membimbing manusia melalui dunia yang penuh tantangan. Keris Gandring bukan sekadar warisan, tetapi pelajaran hidup yang abadi, simbol bahwa moral, spiritualitas, dan kekuatan harus berjalan beriringan. Dan ketika bulan memantul di permukaan bilah itu, cahaya Gandring seakan berbisik, "Aku masih hidup. Aku masih mengawasi. Siapapun yang berani menyentuh kekuatan ini harus siap menghadapi takdirnya." Legenda ini tidak akan pernah mati, karena aku bukan sekadar senjata. Aku adalah jiwa, aku adalah pelajaran, dan aku adalah nasihat yang menembus zaman. Dengan itu, legenda Empu Gandring dan kerisnya berakhir di dunia manusia, tetapi tetap hidup dalam hati, pikiran, dan takdir setiap orang yang berani mendekati misterinya. Di balik kilau bilah keris yang tampak dingin dan diam, tersimpan jiwa Empu Gandring yang hidup abadi, menilai setiap niat manusia dan menegakkan hukum moral yang tak terlihat. Dari tangan Raja Ken Arok yang angkuh hingga generasi modern yang hanya berani menyentuhnya dengan rasa hormat, keris itu bukan sekadar senjata. Ia adalah cermin jiwa, hakim takdir, dan guru yang menuntun serta menghukum. Mengingatkan